Melengkapi pembahasan kita untuk trilogi The Dark Knight, kali ini kita akhirnya sampai di film terakhir yang menutup trilogi ini. Pastikan kuota kalian cukup karena durasi pembahasannya agak panjang. Kalau sudah, ayo kita mulai saja. Pakai kebaya biar sukses. Ini dia The Dark Knight Rises. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Christopher Nolan, dibintangi Kristen Bell sebagai Bruce Wayne alias Batman, Michael Caine sebagai Alfred Pennyworth, Gary Oldman sebagai James Gordon, Anne Hathaway sebagai Selina Kyle alias Catwoman, Tom Hardy sebagai Bane, Marion Cotillard sebagai Miranda Tate alias Talia al Ghul, Joseph Gordon-Levitt sebagai John Blake, dan Morgan Freeman sebagai Lucius Fox. Seperti biasa kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini. Film ini diawali dengan pidato singkat Komisaris James Gordon untuk mengenang kematian Harvey Dent yang dianggap sebagai pahlawan kota Gotham. Di Uzbekistan, seorang fisikawan nuklir, Dr. Leonid Pavel, diculik oleh 3 orang penjahat yang akhirnya tertangkap oleh CIA. Rupanya ketiga penjahat tersebut adalah rombongan teroris terkenal yang dipimpin oleh Bane. Setelah mengungkap identitasnya, Bane akhirnya melakukan sabotase terhadap pesawat milik CIA tersebut, melakukan transfusi darah dari Dr. Pavel ke sosok jasad, dan akhirnya Bane menjatuhkan pesawat tersebut, sementara dia membawa Dr. Pavel. What's the next step of your master plan? Crashing this plane with no survivors. 8 tahun setelah tewasnya jaksa Harvey Dent dalam film The Dark Knight, wali kota Gotham Anthony Garcia memimpin upacara peringatan kematian Harvey Dent yang digelar oleh Wayne Foundation. Pasca kejadian tersebut, kota Gotham kini menjadi damai berkat Dent Act alias Undang-Undang Dent, sebuah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani tindakan kriminal terorganisir di kota Gotham. Komisaris Gordon sendiri memilih untuk merahasiakan kejadian yang sebenarnya yang terjadi di malam tewasnya Harvey Dent, di mana dia merasa bersalah karena atas aksi kriminal Harvey Dent lah yang membuat Batman harus menanggung semua kesalahan Harvey sebagai Two-Face demi menjaga harapan kedamaian kota Gotham. Harvey Dent's uncompromising stand against organized crime. Commissioner Gordon. Sementara itu, di Wayne Manor, Alfred memerintahkan salah satu pelayannya untuk mengantarkan makanan kepada majikannya, Bruce Wayne. Dia adalah Selina Kyle. Sesampainya di ruangan Wayne, Selina malah tertarik dengan sejumlah barang di ruangan tersebut, hingga tiba-tiba dia dikejutkan oleh hujaman anak panah tepat di depan hidungnya. Yang melakukannya adalah Bruce Wayne, yang kini terlihat berjalan tertatih dibantu dengan topangan tongkatnya. Perhatian Wayne tertuju kepada kalung mutiara yang dipakai oleh Selina, hingga akhirnya ketahuan kalau kalung tersebut telah Selina curi dari tempat penyimpanan Wayne yang diklaim paling aman. Setelah menjatuhkan Wayne, Selina pun akhirnya kabur lewat jendela. Good night, Mr. Wayne. Di ruangan lain, Miranda Tate, salah seorang anggota Dewan Direksi Wayne Enterprises, berniat bertemu dengan Bruce Wayne. Sayangnya dia dihalangi oleh John Daggett, seorang miliarder yang merupakan saingan dari Wayne Enterprises. Daggett sendiri mencoba mempengaruhi Tate untuk beralih berinvestasi di perusahaannya, karena dia telah dianggap kehilangan uang yang banyak di perusahaan Wayne. Selama 8 tahun ini, bersamaan dengan menghilangnya Batman, Bruce Wayne memang menghindari interaksi dengan orang asing dan memilih mengasingkan diri, sementara perusahaannya, Wayne Enterprises, kehilangan begitu banyak modal setelah Wayne memutuskan untuk menghentikan proyek fusion reaktornya setelah menyadari proyek tersebut bisa saja disalahgunakan menjadi senjata nuklir. Pada saat memeriksa berangkasnya, Wayne akhirnya menyadari bahwa Selina Kyle ternyata mengincar sesuatu selain kalung milik ibunya. Why were you dusting for Prince? She was. Di tempat lain, seorang perwira muda polisi, John Blake, menemui Komisaris Gordon untuk melaporkan seorang anggota Kongres yaitu Byron Gale yang dilaporkan hilang dan tidak pernah pulang ke rumahnya pasca event yang digelar oleh Wayne Foundation. Terakhir kali, bapak yang satu ini terlihat menawarkan tumpangan mendadak untuk Selina Kyle setelah mencuri di kamar Bruce Wayne. Kembali ke Wayne Manor, Alfred menemui Bruce Wayne di Batcave yang sudah lama tidak dikunjungi. Wayne akhirnya menemukan fakta bahwa Selina Kyle menggunakan sidik jari orang lain untuk mencuri di rumahnya. Dan pada akhirnya ketahuan kalau Selina Kyle ini ternyata mengincar sidik jari Bruce Wayne. Alfred lalu menyarankan Wayne untuk kembali ke kehidupannya dengan bercanda menjodohkannya dengan Selina atas dasar kelincahan dan kecerdikannya yang memukau. Alfred mengingat masa-masa di mana dia menanti Bruce Wayne kembali di masa lalu di sebuah kafe di Florence, di mana di sana dia sering berfantasi seolah melihat Bruce Wayne duduk di meja lainnya bersama dengan istri dan keluarga kecilnya.
Kembali ke John Blake yang menelusuri penemuan mayat di ujung saluran air dari terowongan bawah tanah kota Gotham. Penelusurannya membawa Blake ke sebuah panti asuhan remaja di mana dulunya dia juga pernah tinggal di sana. Akhirnya Blake mendapatkan informasi mengenai sebuah aktivitas asing di terowongan bawah tanah kota Gotham. Di tempat lain, Selina Kyle bertemu dengan asisten pribadi Daggett. Selina tiba di tempat ini ditemani Baron Kyle yang dinyatakan hilang oleh polisi. Rupanya Selina Kyle telah dibayar oleh perusahaan Daggett untuk mencuri sidik jari Bruce Wayne. Karena merasa dirinya akan dihianati, Selina akhirnya memberikan perlawanan hingga petugas polisi pun tiba. Selina kabur meninggalkan tempat tersebut, sementara Blake akhirnya menemukan anggota Kongres yang mereka cari selama ini. Sementara itu, Jim Gordon yang baru saja tiba di lokasi kejadian terus melakukan pengejaran hingga menelusuri terowongan bawah tanah. Di sana mereka terkepung oleh kawanan bersenjata yang pada akhirnya meledakkan bom dan menahan Gordon untuk dibawa ke hadapan pimpinan mereka yang ternyata adalah Bane. Bane lalu memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah Gordon dan menemukan kertas yang berisi naskah pidatonya yang belum sempat dia baca yang berisikan fakta sesungguhnya mengenai apa yang terjadi pada saat Harvey Dent tewas. Dengan bersusah payah, Gordon berhasil kabur dengan menjatuhkan dirinya ke saluran air hingga dia ditemukan oleh Blake. Why are you here? Answer him. I was asking you. Pasca kejadian tersebut, Blake menemui Bruce Wayne untuk mengabarkan Gordon dirawat di rumah sakit. Blake pun meyakinkan Bruce Wayne bahwa dia percaya terhadap Batman dan berharap Batman harus segera kembali. Blake sebenarnya memang sudah meyakini bahwa Bruce Wayne ini adalah Batman. Setelah Blake pergi, Alfred menggambarkan sekilas mengenai Bane yang rupanya memiliki aliansi dengan Daggett, pimpinan perusahaan saingannya. Setelah itu, Wayne pun memutuskan menggunakan mobilnya yang tersisa menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mendiagnosis tulang rawan Bruce Wayne. Rupanya Bruce Wayne mampu berdiri dengan normal lalu menggunakan tongkatnya yang ternyata berfungsi ganda, di mana tongkat itu memiliki tali yang bisa dia pakai bergelantungan untuk menemui Jim Gordon melalui jendela. Di kamar perawatannya, Gordon juga meyakinkan Wayne yang memakai topeng bahwa Batman perlu kembali. The Batman has to come back. Setelah itu, Wayne menguntiti Selina Kyle menggunakan tracking device-nya menuju sebuah pesta amal yang digelar oleh Miranda Tate. Tate meyakinkan Wayne untuk meninjau kembali proyek energi bersih Wayne Enterprises yang memanfaatkan fusion reactor yang telah dia hentikan. Setelah itu, Wayne menemui Selina Kyle dan mengajaknya berdansa. Setelah Wayne merebut kembali kalung ibunya, Selina meninggalkannya dan rupanya berpura-pura mengaku sebagai istri Wayne kepada petugas lalu mencuri mobil Lamborghini milik Wayne. Karena tidak punya tumpangan lain, Wayne akhirnya dijemput oleh Alfred yang meledek dinamika hubungannya dengan Selina. I just have lost my ticket. Your wife said you were taking a cab home. My wife? Just you, sir? Keesokan hari, Wayne menemui Lucius Fox yang meyakinkannya untuk membiarkan Tate meninjau kembali kerjasama proyek energi bersih mereka. Lucius lalu menunjukkan Wayne beberapa karya terbaru dari divisi sains terapan di perusahaannya. Meski Wayne sudah menyatakan diri pensiun sebagai Batman, Lucius ternyata memaksanya untuk menunjukkan sebuah kendaraan ciptaannya yang merupakan kendaraan yang canggih terbaru yang dapat beroperasi di udara, yang dia sebut sebagai The Bat. Di Batcave, Alfred menceritakan sedikit backstory Bane yang dia ketahui kepada Wayne. Bane adalah seorang mantan penghuni penjara tua yang terkenal sebagai kuburan para napi. Nyaris tidak ada yang pernah lolos dari sana. Dan entah bagaimana caranya, Bane adalah salah satunya. Satu hal mengejutkan, Bane ternyata mantan murid Ra's al Ghul yang juga merupakan mentor sekaligus musuh Bruce Wayne. Alfred lalu meminta Wayne untuk mempertimbangkan dia kembali menjadi Batman. Di Bursa Efek Gotham, Bane dan komplotannya melancarkan aksinya menyandera seluruh pegawai dan melakukan transaksi saham. Di luar, petugas polisi yang dipimpin oleh rekan Jim Gordon, Peter Foley, ternyata sudah mengepung gedung tersebut. Dengan menjadikan beberapa pegawai sebagai sandera, Bane dan komplotannya meninggalkan Bursa Efek menggunakan sepeda motor dan aksi kejar-kejaran di jalan raya pun tidak terhindarkan. Di tengah aksi kejar-kejaran tersebut, akhirnya muncullah Batman untuk pertama kalinya setelah 8 tahun menggunakan Batpod untuk mengejar komplotan Bane. There's no money you can steal. Really? Then why are you people here? Sorry.
Kehadiran Batman rupanya malah memecah fokus Foley yang malah lebih tertarik untuk mengejar Batman yang dia anggap sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kematian Harvey Dent. Setelah menghentikan salah satu kru Bane yang bertanggung jawab terhadap program transaksi saham di Bursa Efek, Batman akhirnya terkepung oleh polisi. Dengan menggunakan Batpod, Batman akhirnya berhasil lolos dari kejaran mereka. Di sebuah lorong gelap, Batman kembali terkepung, membuat Foley begitu percaya diri bisa menangkapnya dengan mudah. Dan pada saat itu pula lah, Batman akhirnya muncul dengan mengendarai The Bat dan meninggalkan petugas polisi yang mengepungnya. Like a rat in a trap, gentlemen. Di tempat lain, Selina melakukan aksi pencurian dari Daggett, namun dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, hingga malah terkepung di rooftop bangunan. Beruntung, Batman datang tepat pada waktunya untuk membantu Selina hingga mereka berdua berhasil kabur menggunakan The Bat, di saat Bane juga akhirnya tiba di lokasi tersebut. I'm not bluffing. They know. They just don't care. Batman lalu memaksa Selina untuk memberitahunya tujuan dari aksinya mencuri sidik jari Bruce Wayne. Selina yang mengenakan kostum Catwoman ini pun akhirnya mengakui kalau dia dibayar oleh Daggett, namun tidak mengetahui apa tujuannya sebenarnya. Kecuali satu petunjuk, di mana Daggett terlihat sangat tertarik dengan aksi yang dilakukan oleh Bane di Bursa Efek Gotham. Sekembalinya di Batcave, Wayne memerintahkan Alfred untuk mengirimkan data-data yang berhasil dia kumpulkan mengenai sidik jarinya dan perdagangan saham apa yang sedang dieksekusi oleh Bane dan komplotannya. Karena khawatir dengan sikap keras kepala Wayne yang memutuskan untuk kembali menjadi Batman dan menghadapi ancaman terbesar dari Bane, Alfred pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai asisten pribadi keluarga Wayne yang sudah puluhan tahun lamanya dia layani. Setelah Alfred mengakui kebenaran tentang Rachel Dawes yang rupanya lebih memilih Harvey Dent daripada dirinya. What if before she died, she wrote a letter saying she chose Harvey Dent? Keesokan pagi, Wayne terbangun dan membukakan pintu untuk Lucius Fox. Lucius pun menjelaskan mengenai aksi Bane yang ternyata menggunakan sidik jari Wayne untuk melakukan transaksi saham berisiko tinggi yang membuat Wayne Enterprises mengalami kebangkrutan dan kini segera diakuisisi oleh perusahaan Daggett. Khawatir terhadap pengaktifan program reaktor fusion, Bruce Wayne dan Lucius Fox memutuskan untuk menunjukkan proyek tersebut kepada Miranda Tate dan menyusun rencana agar Dewan Direksi mendukung Tate menjadi pemilik Wayne Enterprises. Reaktor tersebut ternyata berada di bawah tanah dengan maksud mereka bisa membanjiri reaktor tersebut jika terjadi kesalahan protokol yang membahayakan Gotham. Bruce Wayne yakin akan ada penerus dari Dr. Pavel yang telah dinyatakan tewas 6 bulan sebelumnya dalam kecelakaan pesawat dan mereka akan menyalahgunakan reaktor ini menjadi sebuah senjata nuklir mematikan. Please keep hands and feet inside the car at all times. Dalam rapat Dewan Direksi, Wayne diusir oleh Daggett dan akhirnya mereka menyepakati kepemilikan Wayne Enterprises kini jatuh ke tangan Miranda Tate. Ini tentu saja membuat Daggett murka karena rencananya untuk mengakuisisi Wayne Enterprises gagal total. Dia protes kepada Bane yang telah dia bayar mahal untuk mewujudkan keinginannya tersebut, yang malah membuat Bane kesal hingga akhirnya dia membunuh Daggett. I'm necessary evil. Sementara itu, Wayne yang sudah bangkrut akhirnya mendapatkan tumpangan gratis di mobil Blake. Wayne menjelaskan kepada Blake bahwa topeng yang dipakai dalam menjalankan aksi bertujuan untuk melindungi orang yang dia cintai, selain juga menjadi sebuah simbol. Blake lalu memberikan petunjuk keberadaan markas Bane di saluran bawah tanah kota Gotham. Wayne lalu meminta Blake untuk mengantarkannya ke apartemen milik Selina, di mana di sana Wayne membujuk Selina untuk menuntun Batman menemui Bane. Di rumah sakit, Blake melaporkan temuan jasad Daggett di ujung saluran bawah tanah yang membuatnya berhasil memetakan seluruh terowongan tersebut dan menemukan markas Bane. Atas keberhasilannya, Blake akhirnya diangkat menjadi detektif oleh Jim Gordon. Di Wayne Manor, Bruce Wayne yang kini hanya memiliki rumah tersebut sebagai asetnya terlibat hubungan romantis dengan Miranda Tate di saat listrik rumahnya tersebut akhirnya diputus. Setelah melalui hubungan romantis, Wayne menemukan sebuah tanda luka kecil di punggung Tate. Setelah Tate tertidur, Wayne meninggalkannya dan segera menemui Selina di ruangan terowongan bawah tanah dan menuntunnya untuk menemui Bane. He's behind you. Pertarungan hidup mati pun tak terhindarkan. Bane akhirnya berhasil mengalahkan Batman, mematahkan tulang belakangnya, namun tidak membunuhnya. Bane juga akhirnya berhasil mensabotase ruangan rahasia Wayne Enterprises yang berisi peralatan dan perlengkapan persenjataan Wayne, termasuk merebut tumbler miliknya. Jesus, Castius. Oh, your buddy.
Di tempat lain, Blake mengejar dan berhasil menahan Selina yang berniat meninggalkan Gotham. Blake lalu mengungkap bahwa dia sedang mencari Bruce Wayne yang menghilang, berharap Selina bisa memberikannya petunjuk apakah Bane membunuhnya. Namun Selina yakin Bruce Wayne masih hidup. Selina akhirnya ditahan di Blackgate, penjara yang dikhususkan untuk menahan kriminal berbahaya dan telah didakwa atas Undang-Undang Den. Ternyata, Wayne dibawa ke penjara yang selama ini menjadi tempat Bane menghabiskan sebagian besar hidupnya. Penjara ini bernama The Pit, yang merupakan penjara luar negeri dan hampir mustahil untuk kabur dari tempat ini. Bane bermaksud untuk menyiksa Wayne, tidak hanya dari fisik namun juga jiwanya, alih-alih membunuhnya. Bane menjelaskan bahwa dia bermaksud untuk memenuhi takdir Ra's al Ghul menghancurkan Gotham. You could watch me torture an entire city. Then you have my permission to die. Sementara itu, Jim Gordon memerintahkan Foley untuk mengepung saluran bawah tanah. Setelah menerima laporan, Bane telah menculik beberapa orang Dewan Direksi Wayne Enterprises, termasuk Miranda Tate dan Lucius Fox. Sementara Blake diperintahkan untuk mencari petunjuk lain mengenai saluran bawah tanah tersebut. Kembali ke The Pit, Wayne dirawat oleh napi lainnya dan mendengarkan cerita mengenai seorang bocah yang menjadi satu-satunya orang yang berhasil kabur dari tempat tersebut. Dia adalah anak dari Ra's al Ghul yang lahir dan dibesarkan di sana. Ra's al Ghul ini dijelaskan sebagai tentara bayaran yang jatuh cinta terhadap putri seorang panglima perang dan menikah diam-diam. Setelah ketahuan, Ra's al Ghul dikirim ke penjara ini. Namun tanpa sepengetahuan sang panglima perang, ternyata putrinya menggantikan Ra's al Ghul untuk masuk ke penjara ini. Disinilah anak tersebut lahir dan dibesarkan. Hingga suatu hari, dokter yang memeriksa keadaan ibunya lupa mengunci selnya dan akhirnya jadilah para tahanan laki-laki House ini berusaha untuk menggerayangi dan menikmati ibu bocah ini. Setelah kejadian malang yang merenggut nyawa ibunya tersebut, bocah tersebut dibantu oleh seorang narapidana lain yang setia merawat dan melindunginya selama di The Pit. It has to be put back. Di saluran bawah tanah, Bane membawa anggota Dewan Direksi Wayne Enterprises menuju ke ruangan fusion reaktor, memerintahkan mereka untuk memberikan persetujuan pengaktifan reaktor tersebut. Akhirnya, Dr. Pavel diperintahkan untuk memisahkan inti reaktor yang malah akan mengubahnya menjadi bom nuklir berkekuatan 4 megaton yang akan meledak dalam hitungan mundur 5 bulan ke depan. Di tempat lain, Blake menemukan petunjuk sejumlah bahan peledak di akses menuju saluran bawah tanah. Blake pun akhirnya bergegas menghubungi Foley yang mengawasi tim untuk memperingatkannya bahwa mereka semua sebenarnya sedang masuk dalam jebakan. What are you working on? Jesus, they're not making cement, they're making explosives. Di Gotham, seluruh petugas kepolisian dan tim SWAT melakukan pengepungan dengan menelusuri saluran bawah tanah untuk menghindari kepanikan warga. Wali kota Anthony Garcia menegaskan kalau itu adalah latihan, sementara dirinya akan segera menghadiri pertandingan American Football antara Gotham City dan Rapid City. Di saat lantunan lagu kebangsaan usai dan sebagian besar petugas sudah berada di saluran bawah tanah, Bane akhirnya menekan detonatornya dan meledakkan sejumlah bom yang sudah ditanamkan di sebagian besar titik kota Gotham dan membuat kota tersebut kini terisolasi, termasuk di stadion tersebut yang juga menewaskan wali kota Gotham. Let the games begin. Kini sebagian besar polisi dan tim SWAT terjebak di saluran bawah tanah kota Gotham. Menyadari hal tersebut, Jim Gordon mempersiapkan diri dari segala kemungkinan buruk, sementara Blake segera menyusulnya. Bane akhirnya menjelaskan situasi yang terjadi di Gotham dengan memperkenalkan Dr. Pavel ke publik yang sebelumnya sudah diidentifikasi telah tewas. Dr. Pavel menegaskan sebuah bom neutron berkekuatan tinggi telah diaktifkan dan sedang bergerak mobile yang mana hanya dia yang mampu menghentikannya. Bane pun akhirnya membunuh Dr. Pavel sambil menjelaskan detonator bom tersebut dipegang oleh seseorang yang tidak dikenal dan akan meledakkannya jika ada yang berusaha meninggalkan kota dan jika ada yang berusaha mengganggu Bane dan komplotannya. Bane pun akhirnya memberlakukan darurat militer dan memerintahkan warga untuk berdiam diri di rumah saja. Relate dengan kondisi sekarang. What is this? Fully primed neutron bomb. Thank you, good doctor. Bane lalu menuju ke Blackgate untuk membebaskan para tahanan yang didakwa atas Undang-Undang Den sambil membacakan naskah pidato milik Jim Gordon yang berisi kebenaran mengenai Harvey Dent yang dijadikan sebagai panutan yang salah di kota Gotham. Mendengarkan pidato tersebut dan fakta tentang Harvey Dent membuat Blake kecewa
dibawa terhadap Gordon. Namun Jim Gordon berusaha menjelaskan situasi yang mungkin akan dia hadapi suatu saat nanti. Upaya pemerintah pusat untuk mengirimkan pasukan khusus ke Gotham pun gagal, membuat kota tersebut kini semakin anarkis. Kekacauan terjadi di mana-mana, sementara Bane mempersilahkan warga Gotham untuk membebaskan tahanan Blackgate dan menjarah serta menyiksa orang kaya, lalu mengirimnya ke pengadilan kriminal yang dipimpin oleh Jonathan Crane, di mana di sana tidak ada pengacara, tidak ada jaksa, dan hanya ada 2 vonis, yaitu diasingkan atau mati. Pilihan yang sebenarnya sama saja. The Batman didn't murder Harvey Dent, he saved my boy. 4 bulan berlalu, beberapa pasukan khusus berhasil diselundupkan ke Gotham dan bertemu dengan Gordon yang menjelaskan mengenai situasi yang mereka hadapi. Pasukan polisi yang terjebak di bawah tanah hanya bisa menunggu dan terus berupaya diberikan pasokan akomodasi agar mereka bertahan hidup tanpa pernah menikmati cahaya matahari. Pasukan khusus ini lalu diantarkan oleh Blake untuk bertemu dengan Lucius Fox dan Miranda Tate yang menjelaskan mengenai bom nuklir yang sebenarnya menjadi tanggung jawab mereka sebagai pemilik Wayne Enterprises. Keberadaan pasukan khusus ini malah ketahuan oleh Bane dan komplotannya, dan mereka pun akhirnya tewas lalu digantung di depan publik. Lucius sendiri akhirnya dibawa untuk diadili di pengadilan Crane, sementara Tate diselamatkan oleh Blake. Setelah menerima perawatan yang cukup menyakitkan di mana dia sempat berhalusinasi didatangi oleh Ra's al Ghul, Bruce Wayne akhirnya memulai upaya pelariannya dari The Pit, namun gagal dalam beberapa kali percobaan. 5 bulan kemudian, Bruce Wayne akhirnya kembali mencobanya dan akhirnya upaya tersebut pun berhasil. Gordon memimpin timnya untuk melakukan tracking terhadap truk yang membawa bom nuklir. Karena membutuhkan tenaga tambahan, dia menemui Foley yang sudah kehilangan harapan di rumahnya. Karena Foley menolak, Tate tiba bersama dengan Blake dan menawarkan diri untuk membantu Gordon melacak truk yang membawa bom nuklir yang akan segera meledak. Sayangnya mereka tertangkap oleh pasukan revolusi Bane. Wayne akhirnya kembali ke Gotham, bertemu dengan Selina yang menyelamatkan seorang anak dari 2 preman. Wayne kembali meminta bantuan Selina untuk mengantarkannya bertemu dengan Lucius. Di pengadilan Crane, Gordon akhirnya diadili dan dia memilih untuk mati. Sayangnya Crane memutuskan untuk membunuhnya dalam pengasingan, yaitu berjalan melintasi daratan es yang rapuh di bawah jembatan perbatasan kota Gotham. Tidak lama setelahnya, seorang tahanan kembali dibawa ke tempat tersebut di hadapan Lucius Fox dan Tate yang kemudian terungkap kalau dia adalah Bruce Wayne. Wayne lalu menjelaskan rencananya untuk mengembalikan bom ke reaktornya. Selina pun tiba untuk membawa Wayne dan Lucius dengan dalih Bane meminta mereka bertemu. Selina akhirnya berhasil membebaskan mereka dengan melumpuhkan para penjaga. Big day tomorrow. Bruce. Bane wants these guys to himself. Like your girlfriend, Mr. Wayne. Di Batcave, Bruce mengambil suitnya lalu mengantarkan Lucius menuju ke The Bat untuk mengambil perangkat EMP yang tertanam di dalamnya. Perangkat tersebut bisa digunakan untuk menonaktifkan sementara bom nuklir agar memberi mereka waktu yang cukup untuk mengembalikannya ke reaktor. Di malam hari, Batman akhirnya tiba untuk menyelamatkan Gordon di pengasingan dan menyalakan Bat Signal darurat yang telah dia buat di jembatan kota Gotham. Batman lalu menyerahkan EMP kepada Gordon agar Gordon bisa menaruhnya di bom nuklir menghambat waktu mundur ledakannya. Di tempat lain, Blake berupaya membantu mengeluarkan satu persatu pasukan polisi dari bawah tanah. Sayangnya aksinya malah ketahuan dan membuat nyawanya kini terancam. Di waktu yang tepat, Batman akhirnya tiba untuk menyelamatkannya dan menghancurkan dinding penghalang saluran bawah tanah untuk membebaskan pasukan polisi yang sudah terjebak 5 bulan lamanya. Batman lalu memperingatkan Blake untuk menggunakan topeng ketika menjalankan aksinya persis seperti apa yang dikatakan oleh Bruce Wayne kepadanya, lalu meminta Blake untuk melakukan evakuasi warga semampunya. In case we fail, lead an exodus. Save as many lives as you can. Setelah itu, Batman memfasilitasi Selina Kyle untuk mengendarai Batpod-nya dengan tujuan agar Selina bisa membantunya. Namun syaratnya, setelah melakukan tugasnya, Selina alias Catwoman ini akan pergi meninggalkan Gotham, menghindari ledakan jika skenario buruk itu yang terjadi, sambil menyarankan Batman untuk ikut dengannya, karena sebenarnya Batman tidak punya utang budi sama sekali kepada Gotham. Keesokan harinya, Civil War pun dimulai, dan akhirnya mempertemukan Batman dan Bane. Pertarungan hebat terjadi di antara keduanya yang berujung kepada kemenangan Batman, membuat Bane tersungkur di hadapan Tate. Open fire. So you came back to die with your city.
Batman lalu memaksa Bane untuk mengakui letak detonator nuklirnya, namun Bane mengalihkan pembicaraan mengenai caranya bebas dari The Pit. Pada intinya, Batman menjelaskan caranya persis sama seperti yang dilakukan oleh Bane, namun Bane malah menegaskan kalau dia sebenarnya tidak pernah kabur dari The Pit. Plot twist, ternyata anak Ra's al Ghul yang berhasil kabur dari sana bukan Bane, melainkan Miranda Tate yang tiba-tiba menikamnya dan mengakui bahwa nama aslinya adalah Talia al Ghul. Bane lah yang mengasuh dan melindunginya selama di The Pit, hingga Tate berhasil keluar bertemu dengan ayahnya, Ra's al Ghul, dan kembali untuk menyelamatkan Bane yang telah diperlakukan sadis oleh penghuni The Pit. Ra's al Ghul kemudian merekrutnya untuk bergabung ke League of Shadows, namun dia akhirnya diasingkan karena jatuh cinta kepada Tate. Dia berencana untuk menyelesaikan misi ayahnya dengan menghancurkan Gotham dan membalas dendam pribadinya terhadap Wayne yang telah membunuh ayahnya itu. Detonator nuklir yang sebenarnya ternyata ada di tangan Miranda Tate selama ini, dan ketika Tate menekannya, Gordon tiba tepat waktu dan berhasil meletakkan EMP yang menunda ledakan bom tersebut. Tate lalu meninggalkan Wayne dan meminta Bane untuk menjaganya agar bisa menyaksikan keruntuhan kota Gotham. Namun setelah Tate pergi, Bane malah berniat untuk membunuh Wayne lebih cepat. Beruntung Selina tiba tepat pada waktunya dengan menggunakan Batpod, lalu membunuh Bane dengan tembakannya. You'll just have to imagine the fire. Selina alias Catwoman bersama Batman akhirnya mengejar truk yang membawa bom dengan dikawal beberapa tumbler. Batman dengan menggunakan The Bat berhasil mengalihkan jalur perjalanan truk, sementara Catwoman berhasil menghancurkan tumbler yang mengawalnya. Mereka berupaya mengarahkan truk untuk kembali ke ruangan reaktor di bawah tanah, namun upaya mereka sia-sia. Truk yang membawa nuklir dan Tate serta menjebak Gordon di dalamnya malah terjun bebas dari jalan layang. Di perbatasan Gotham, di jembatan, upaya Blake mengevakuasi warga dan anak-anak gagal setelah petugas polisi lainnya menolak untuk membiarkan mereka keluar dari Gotham. Kembali ke Miranda Tate, dia akhirnya mengaktifkan protokol darurat reaktor yang telah diberitahu oleh Lucius sebelumnya dan akhirnya membanjiri fasilitas tersebut. Beruntung Lucius Fox bisa menyelamatkan diri segera dan Tate pun akhirnya mengebuskan nafas terakhirnya. Karena sudah tidak ada lagi jalan lain, Batman akhirnya memutuskan untuk membawa nuklir tersebut ke lautan jauh dari Gotham. Setelah berpamitan dengan Selina, Gordon meminta Batman untuk mengungkap identitasnya yang sebenarnya karena merasa Gotham perlu tahu siapa pahlawan mereka. Namun Batman hanya memberikan petunjuk tentang seorang anak yang pernah Gordon hibur di masa kecilnya setelah kehilangan kedua orang tuanya. Gordon pun akhirnya menyadari kalau Batman sebenarnya adalah Bruce Wayne. Batman akhirnya mengorbankan dirinya dengan meledakkan bom tersebut di luar jangkauan Gotham di tengah lautan dan menyelamatkan Gotham pada akhirnya. Bruce Wayne. Pasca tragedi tersebut, Batman akhirnya dianggap sebagai pahlawan di mana dia diyakini tewas, yang tentu saja membuat Alfred diliputi duka yang mendalam. Batman bahkan mendapatkan patung dirinya yang dianggap sebagai sebuah penghargaan atas aksi kepahlawanannya. Wayne Manor kini dihibahkan menjadi panti asuhan, sementara sisa warta harisan Bruce Wayne diserahkan kepada Alfred. Di tempat lain, di Wayne Enterprises, Lucius Fox berusaha memperbaiki autopilot The Bat, namun menemukan fakta bahwa perangkat tersebut rupanya telah diperbaiki 6 bulan sebelumnya oleh seseorang yang diidentifikasi sebagai Bruce Wayne, yang tentu saja ini mengisyaratkan bahwa Batman sebenarnya tidak berada di The Bat ketika bom nuklir meledak. Sementara Alfred kini menikmati masa liburan rutin tahunannya di Florence dan ternyata di sana dia melihat Bruce Wayne yang kini hidup bahagia bersama Selina Kyle. Yang menarik adalah Blake yang memilih resign dari kepolisian kota Gotham dan terungkap nama depannya ternyata adalah Robin. Dia lalu menerima bingkisan titipan dari Wayne dan membawanya ke sebuah lokasi yang menjadi warisan Wayne untuk dirinya, yaitu Batcave. Ada beberapa faktor penting kenapa film ini dan trilogi ini secara keseluruhan menjadi salah satu produk Warner Brothers dan DC Comics kesukaan saya. Ini akan terungkap dalam pembahasan detail yang mungkin tidak kalian sadari ketika menonton film ini. Kita mulai dari openingnya yang kembali menampilkan logo Batman yang dihasilkan dari retakan es, mengulang cara penyajian yang serupa namun memanfaatkan elemen yang berbeda dari film sebelumnya. Di Batman Begins, logo tersebut dihadirkan dari kumpulan kelelawar dan di film kedua terbentuk dari ledakan dengan warna ungu khas villain yang dihadapi, yaitu
yaitu The Joker. Dan kali ini juga menghadirkan bayangan atau foreshadowing yang akan kita lihat di film ini nanti. Keretakan es menggambarkan patah tulang yang dihadapi oleh Batman, oleh Bane. Sementara S menggambarkan rintangan pengasingan yang dihadapi setelah menerima vonis dari pengadilan Jonathan Crane. Pain atau kesakitan di sini juga menggambarkan tahapan awal untuk kebangkitan seseorang yang tergambar secara keseluruhan dalam film ini. Mulai dari Batman, Bane, bahkan Jim Gordon yang bangkit dari luka-lukanya menghadapi kekacauan yang diakibatkan oleh Bane. Ini pula lah tema yang membedakan di antara ketiga film dalam trilogi ini. Batman Begins mengambil tema ketakutan atau fear, The Dark Knight mengambil tema kekacauan atau chaos, dan The Dark Knight Rises mengambil tema kesakitan atau pain. Masih menerapkan hal yang serupa, film ini dibuka dengan karakter antagonis utama yang menyembunyikan identitas asli mereka. Di film pertama, Ra's al Ghul menyamar sebagai Henry Ducard. The Dark Knight menyembunyikan wajah Joker di balik topeng badutnya, dan di Dark Knight Rises ini menyembunyikan wajah Bane serta penyamaran Talia al Ghul sebagai Miranda Tate. Sequence aksi pembuka ini juga menjadi salah satu poin penting kenapa saya suka dengan trilogi ini, karena lagi-lagi Christopher Nolan memproduksinya tanpa menggunakan CGI, melainkan memilih untuk menghancurkan sebuah pesawat dengan real. Mengingat berbahayanya aksi ini, makanya terlihat setelah pesawat terjatuh, Bane dan Dr. Pavel bergelantungan di udara, yang mana sebenarnya ini adalah manekin, bukan orang yang sebenarnya. Makanya nggak ada gerakan sama sekali kan, tapi detail ini tidak banyak yang menyadarinya. Maka Christopher Nolan berhasil untuk menggunakan trik ini. Film ini juga sudah menghadirkan begitu banyak bayangan mengenai apa yang akan terjadi dari scene Batsuit yang akhirnya dimunculkan lagi dari tanah. Terdapat beberapa kali scene serupa yang menandakan Bruce Wayne menjelang babak akhir akan bangkit dan berusaha lolos dari penjara bawah tanah yang bernama The Pit. The Pit ini merupakan properti asli dari live action oleh Nolan ini. Namun untuk yang membaca komiknya pasti pikirannya akan mengarah ke sebuah lubang lainnya. Tergantung kalian baca komik apa dulu. Kalau hentai mungkin lubang yang begituan. Tapi The Pit di sini kemungkinan merupakan referensi untuk Lazarus Pit, sebuah lubang yang berisi bahan kimia yang ditemukan oleh Ra's al Ghul dan dia gunakan untuk memperpanjang umurnya dan menjadikannya abadi. Lubang ini juga yang bisa menyembuhkan seseorang dari luka-lukanya. Untuk yang satu ini juga sempat diperlihatkan loh, di mana Bruce Wayne memang berhasil sembuh dari patah tulangnya, meskipun sembuhnya memang dalam jangka waktu yang lama, 5 bulan. Kebetulan di The Pit ini pula lah Wayne mendapatkan halusinasi penglihatan Ra's al Ghul, dan fakta menariknya di The Pit ini istri Ra's al Ghul tewas. Sebuah kejadian yang sama dengan di komik, yang mana Lazarus Pit menyebabkan dia kehilangan Sora, istrinya. Bane merupakan salah satu villain yang terkenal dalam komik karena dia pernah mematahkan tulang punggung Batman. Kebetulan kisah tersebut juga diperlihatkan dalam film ini ketika pertarungan ronde pertamanya di terowongan bawah tanah. Sebuah callback yang bagus untuk adegan ikonik dalam komik Nightfall. Bane pertama kali diperkenalkan dalam komik Batman Vengeance of Bane, isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1993, di mana sebenarnya dia banyak menghabiskan waktunya di penjara Penaduro. Dia juga pernah bergabung dengan The Suicide Squad. Bane ini mampu melipat gandakan kekuatannya karena penggunaan paksa sebuah senyawa adiktif yang bernama Venom. Detail menarik berikutnya adalah ketika wali kota Anthony Garcia memberikan pidato di malam peringatan kematian Harvey Dent. Saya suka dengan detail ini. Di sisi kiri dan kanannya diletakkan foto Harvey Dent, yang mana sebenarnya ini merupakan referensi halus untuk Harvey Dent sendiri yang meninggal dalam wujudnya sebagai Two-Face. Dia memiliki dua wajah. Penggambaran yang sama juga terlihat ketika Bane merobek foto Harvey Dent di depan orang-orang di Blackgate. Bane merobek foto tersebut tepat di tengah-tengah, lagi-lagi mereferensikan Dent punya dua wajah alias Two-Face. Berikutnya kita bertemu dengan karakter baru lainnya, yaitu John Daggett, pimpinan Daggett Industries yang mencoba mengakuisisi Wayne Enterprises secara jahat dengan menggunakan jasa Bane. Namanya sangat mirip dengan Roland Daggett dalam series Batman Animated Series yang bertanggung jawab menciptakan Clayface. Lalu ada Talia al Ghul yang menyamar sebagai Miranda Tate. Sama seperti dalam komiknya, dia adalah anak dari Ra's al Ghul yang pertama kali debut dalam komik Detective Comics isu nomor 411 yang dirilis pada tahun 1971. Lalu ada Selina Kyle yang dalam komik terkenal sebagai Catwoman. Namun dalam film ini dia tidak pernah dipanggil dengan menggunakan alter egonya tersebut, hanya berupa petunjuk kecil di layar monitor Bruce Wayne di Batcave. Itu pun dengan tulisan Cat. Pertama kali debut dalam Batman isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1940. Satu hal yang menarik, Nolan menerapkan konsep yang bagus untuk menyembunyikan identitas di balik pelindung matanya. Goggles yang dia gunakan kalau diperhatikan sekilas malah bisa dibuat menjadi bagian telinga, yang mana dalam komik penutup kepala itu hanya berfungsi sebagai penutup kepala doang. Kalung mutiara yang dia curi adalah kalung mutiara milik Martha Wayne yang diambil kembali oleh Bruce Wayne dalam sebuah pesta dansa amal yang digelar oleh Miranda Tate. Dan detail kecil di ending film ini memperlihatkan Bruce Wayne akhirnya menikah dengan Selina Kyle yang kalau kita zoom, akhirnya kalung tersebut memang menjadi milik Selina Kyle. Berikutnya kita juga diperkenalkan sama karakter baru yang benar-benar baru. Namanya adalah John Blake.
karakter yang tidak ada dalam komik sama sekali, yang terungkap akhirnya dalam film ini nama depannya adalah Robin. Sekaligus menegaskan bahwa sebenarnya Batman secara tidak sadar punya sidekick di sini. Christopher Nolan sendiri sudah pernah menegaskan kalau John Blake ini adalah gabungan latar belakang 3 karakter sekaligus dalam komik, mulai dari Jason Todd, Dick Grayson, dan Tim Drake. Mereka semua adalah Robin. Seperti Dick Grayson dan Jason Todd, John Blake adalah seorang yatim piatu. Blake di sini menjadi petugas polisi seperti Dick Grayson, tapi juga dia menyimpan kemarahan seumur hidup sama seperti Jason Todd. Dan kesamaannya dengan Tim Drake, Blake mengetahui bahwa Bruce Wayne adalah Batman. Di ending film ini, Blake akhirnya mewarisi Batcave yang menandakan sebenarnya dia tidak akan menjadi Robin karena dia memang sudah menjadi Robin secara tidak langsung. Dalam film ini, dia juga tidak akan menjadi Nightwing, melainkan dialah yang akan menjadi The Dark Knight selanjutnya. Scene akhir ini juga merupakan callback ke awal dimulainya trilogi ini di Batman Begins, di mana Bruce Wayne menemukan rubanahnya untuk dijadikan sebagai Batcave. Scene yang memulai sekaligus scene yang serupa yang mengakhiri trilogi ini. Logo Robin sendiri bisa kita lihat juga di lapangan football yang merupakan logo klasik Robin dalam komik. Adegan Alfred yang mencari Bruce Wayne di kamarnya juga menjadi callback dari adegan serupa di film kedua di mana Bruce Wayne ternyata berada di Batcave. Makanya Alfred kesal dengan memberitahu Wayne kalau dia harus belajar tidur di kamarnya sendiri. Kata sandi berupa note piano yang membuka ruangan rahasia di Wayne Manor juga digunakan dalam Batman Begins, namun sepertinya note-nya sudah dirubah. Detail kecil berikutnya adalah nama Nikolai Ondrejko. Nama belakang ini juga pernah ditampilkan dalam The Dark Knight Rises di sebuah koran, yang mana 5 huruf terakhirnya sebenarnya merupakan anagram dari Joker. Joker memang tidak ditampilkan dalam film ini, namun jejak-jejak dan petunjuk kecilnya tetap ada. Seperti misalnya penghargaan terhadap Batman di akhir film yang dibuatkan patungnya. Angle kamera diambil dari atas yang menggambarkan susunan kursi yang terlihat menyerupai wajah senyum Joker. Ketika John Blake mendatangi Bruce Wayne untuk menyarankan kembalinya Batman, dia menyebut buaya di selokan. Ini bisa menjadi Easter eggs untuk Killer Croc yang merupakan villain ikonik Batman dari komik dan juga video game. Karakter ini akhirnya muncul dalam film Suicide Squad garapan David Ayer. Ketika Bruce Wayne pertama kali memutuskan untuk kembali menjadi Batman, dia akhirnya membuka kembali Batsuit-nya. Perhatikan detail kecil bekas luka yang ada di lengan Wayne. Ini sebenarnya merupakan bekas luka akibat gigitan anjing Rottweiler yang terjadi di The Dark Knight yang dijahit oleh Alfred sendiri. Detail favorit saya berikutnya adalah bagaimana Nolan menerapkan waktu nyata, waktu real time dalam adegan kejar-kejaran di jalan raya ketika orang suruhan Bane sedang mengupload program untuk transaksi bursa saham. Ini merupakan salah satu alasan kenapa saya suka banget sama film ini. Adegan tersebut dibuat ibarat hitung mundur dalam waktu yang sebenarnya. Penerapan yang sama juga kembali dihadirkan pada saat adegan terakhir hitung mundur bom nuklir yang akan meledak di akhir film. Hitung mundur yang menerapkan waktu yang sebenarnya ini juga pernah diterapkan oleh Christopher Nolan dalam adegan Batman di Hong Kong dalam film The Dark Knight. Ketika Batman tersudut oleh pasukan polisi, dia menggunakan The Bat untuk kabur. Perhatikan di awal kemunculan The Bat ini dari lorong gelap, sekilas menampilkan 2 cahaya yang menyerupai mata dari cowl klasik milik Batman dalam komik dan animated series. Pada saat Selina Kyle menuntun Batman untuk bertemu dengan Bane, Selina mengerjai anak buah Bane dan Batman pun menghajarnya dari belakang dengan cara yang sama sebenarnya yang digunakan ketika Batman menghajar musuhnya dalam film Batman Begins. Teknik sinematografi kembali menjadi sorotan di babak pertengahan di antara perseteruan Batman dan Bane. Kamera menyorot Batman dengan eye angle, sementara Bane disorot menggunakan low angle yang menjadi foreshadowing superioritas Bane terhadap Batman dalam pertarungan babak pertamanya. Bane memang dengan mudah mengalahkan Batman. Teknik sinematografi lainnya yang sangat menarik perhatian adalah teknik tornado yang mengelilingi Bane ketika berupaya mengintimidasi Batman. Teknik yang sama yang juga digunakan ketika Joker mengintimidasi Rachel Dawes dalam film The Dark Knight. Referensi lainnya yang menarik untuk villain klasik DC Comics adalah ketika Lucius Fox mengejek Bruce Wayne yang baru pertama kali setelah sekian lama bertemu dengannya. Lucius Fox mengejeknya dengan mengatakan, What brings you out of cryo sleep, Mr. Wayne? Cryosleep tentu saja melibatkan pembekuan seseorang yang mengarah kepada sosok villain Mr. Freeze. Masih ada referensi menarik lainnya dari sebuah karya DC Comics yang terkenal juga yang terletak di logo Batman yang ditulis oleh anak panti asuhan yang digunakan oleh Blake juga untuk memberi tanda pada saat pelacakan bom nuklir di akhir film. Logo tersebut diawali dengan huruf V. Terlihat mirip dengan logo V for Vendetta. Endingnya pun juga berujung kepada Civil War di Gotham yang terlihat sekilas mirip dengan cerita V for Vendetta. Kita juga akhirnya melihat kembali
kali Scarecrow alias Jonathan Crane kembali dalam kesimpulan epic trilogi The Dark Knight ini. Pakaiannya kelihatan sobek dan kelihatan usang yang sebenarnya mewakili kostum dari Scarecrow sendiri. Keputusan untuk mengasingkan terdakwanya di atas permukaan es yang rapuh merupakan callback yang bagus untuk pelatihan Bruce Wayne bersama Ra's al Ghul dalam film Batman Begins, di mana mereka berlatih di atas permukaan es dan bat signal darurat yang dibuat oleh Batman dari api tidak hanya terlihat keren dalam film ini, namun juga sebenarnya memiliki makna bahwa api dapat melelehkan es yang merupakan elemen simbol yang mewakili Bane. Momen ketika Batman menolak ucapan terima kasih Blake juga merupakan callback untuk dua film sebelumnya, di mana Batman juga menolak ucapan terima kasih Jim Gordon. Pertarungan Batman dan Bane di ending juga menandakan aksi pertarungan pertama Batman di bawah sinar matahari, di mana selama ini kita melihat The Dark Knight bertarung di malam hari. Dengarkan juga dengan jeli ketika John Blake menyaksikan dari kejauhan ketika Batman meledakkan bom di tengah lautan. Ini merupakan lagu yang terdengar ketika Bruce Wayne kecil kehilangan Thomas Wayne dan Martha Wayne. Berikutnya ketika Batman menginterogasi Bane untuk mencari tahu di mana letak detonator bomnya. Sebenarnya ini juga merupakan sebuah callback ketika Batman melakukan interogasi terhadap Joker. Where's the trigger? Where is it? Where is it? Where are they? Choose between one life or the other. Akhirnya ketahuan juga kalau Bruce Wayne berhasil selamat dari ledakan nuklir dengan meninggalkan The Bat sebelum meledak. Itu artinya dia kemungkinan jatuh di laut, dan rasanya menarik untuk berteori bahwa yang menyelamatkannya di tengah lautan pada saat itu adalah Aquaman. Nah loh, itu dia beberapa detail menarik yang ada dalam film penutup trilogi The Dark Knight ini. Siapa tahu kalian mengetahui detail lainnya, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.